Untuk Pemudaan Provinsi Sulawesi Barat. Izin kepada Bapak sebelum kita masuk menuju, namun berkenan Bapak untuk dapat melakukan penggunaan hitam sebagai simbol diberikannya Gedung Pemudaan Provinsi Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi gedung ini saya nyatakan dioperasionalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian dan yang terhormat yang saya muliakan Pak Polines, yang saya hormati dan sewakan saya Pak Jamin mantan yang sebentar akan membawa materi dan sekaligus hikmah dan metode dan kita buka bersama. Acara bincang-bincang pada hari ini tentunya tidak kita rencanakan dari awal. Dari itu kita rencanakan sebenarnya Pak Gubernur, kita mengadakan di RTI, malam-malam kita akan tutup jalanan, setelah itu baru kita duduk di pinggir jalan sambil menikmati suasana pantai. Itu adalah konsep, karena sesuai dengan konsep Pak Gubernur yang selalu disampaikan kepada kita semua, bahwa bagaimana kita melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, maka lahirlah namanya bincang-bincang itu. Dan pada hari itu juga setelah berjalan waktu, kemarin kita akan mohon maaf, kita tempatkan di depan kantor Masjid Baitul Anwar. Tapi kondisi tadi agak hujan, maka saya menghadap Pak Gubernur untuk bagaimana kalau kita sekalian untuk peresmian pemanfaatan gedung pemuda ini. Dan alhamdulillah Pak Gubernur merespon dalam waktu singkat, dalam waktu 2 jam kita akan bisa menempati gedung ini. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Pak Gubernur, gedung ini dibangun tahun 2022 dan itu pada hari itu adalah aspirasi dari anggota DPR Rizwan KNPI pada saat itu, dan memang direncanakan untuk para pemuda. Oleh karena itu, setelah itu yang menjadi tidak lambat untuk digunakan ini karena fasilitasnya belum ada. Toilet Pak Gubernur belum ada, kami sudah mendapat KPU, tidak bisa dikasih, dan ini adalah program prioritas Pak Gubernur yang mungkin insyaallah kita depan. Kemudian AC-nya belum, airnya belum, dan lampunya sudah ada. Tapi insyaallah selama ini juga alhamdulillah kita sudah gunakan gedung ini sebagai fasilitas sarana olahraga karate tiap hari Pak Gubernur. Semangatnya semangat muda. Karena kalau masalah muda atau tidak semangatnya Pak Jamil semangatnya muda terus. Jadi rekan-rekan, mari kita jadikan pertama kita akan menangkap bahwa gedung ini bisa dibangun dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk para pemuda Sulawesi Barat, nanti dikoordinir oleh Pak Kadispora pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan konsolidasi untuk membangun sulbar yang lebih baik, sulbar yang maju terus. Konsolidasi ini saya akan lebih senang kalau teman-teman bisa mengkonsolidasikan pikiran, tindakan. Jadi pertama impian dulu. Teman-teman punya impian apa terhadap Sulawesi Barat? Contoh saja, dulu impian saya itu hanya ingin sekolah. Itu satu-satunya impian saya waktu itu, ingin sekolah. Karena saya melihat orang-orang yang sekolah itu kelihatan pintar-pintar, pekerjaannya enak-enak, minjami. Karena saya nggak berpikir akan dapat beasiswa. Lulus S1 kerja, baru masuk ditawari S2. Kemudian lulus S2 saya di proses membangun. Bayangkan impian teman-teman itu apa? Misalnya saya ingin di Sulbar itu ada kampus yang terakreditasi unggul. Saya baru saja saya mendirikan program doktor di Universitas Borobudur tahun 2010. Saya ketua program doktor 2 periode di sana. Dulu nggak ada mahasiswa mau daftar. Sekarang kita nolak-nolak karena dari tidak terakreditasi menjadi terakreditasi unggul. Di Jakarta program telur hanya 2 yang terakreditasi unggul.
swastanya, Borobudur dan Jayabaya. Trisakti belum, Tarumanegara belum, Pancasila belum, kelas UI lah program dokternya, sama-sama akreditasi unggul. Nah itu impian. Bagi teman-teman punya impian. Bagi yang kakak-kakak yang perempuan punya impian. Saya punya impian, punya suami kaya raya, ganteng, mobilnya banyak, harta berlimpah. Gitu. Tapi bukan Lamborghini Bento. Cuma impian itu harus disesuaikan, dilatih. Kemudian kerjasama dengan BI, ada nggak promo? Atau dengan kerjasama dengan LPDP, Kementerian Koperasi, bunganya hanya 6%. Kemudian para mahasiswa gabung bikin usaha penyediaan air. Ya. Nah, hari ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk memanfaatkan gedung pemuda Sulbar ini, ya. Sekaligus ada acara bincang-bincang pemuda. Nah, dalam acara ini saya meminta pemikiran-pemikiran konstruktif para pemuda. Punya impian apa terhadap Sulawesi Barat? Nah, setelah punya impian ini bagaimana kita pikirkan bersama agar bisa terwujud. Setelah kita pikirkan bersama, mari kita implementasikan bersama. Misalnya impiannya di Sulbar, gampang cari kerja di Sulbar, atau gampang menciptakan lapangan kerja di Sulbar. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian harus kita implementasikan. Kolaborasinya bagaimana dengan para pengusaha, dengan Pemda, dengan kampus. Nah, ini kita wujudkan. Nah, oleh karena itu saya mendukung acara yang diinisiasi oleh Pak Kadispora ini, bincang-bincang pemuda. Ini bisa rutin diadakan, paling tidak 3 bulan sekali. Kalau bisa setiap bulan di gedung ini, silahkan dimanfaatkan gedung ini secara optimal. Termasuk yang hobi olahraga, silahkan dipakai di sini. Ya, gitu ya.